Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori pengambilan keputusan. Yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Wanda Hamidah sebagai moderator. Selanjutnya, saya Baihaki Raihan Fauzi. Saya Firna Rizky Denita. Saya Wanda Rezenti. Saya Utari Nurfadilah. baiklah, pertama kita akan membahas pengertian teori pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Utari. Kepada Utari dipersilakan. Baiklah, pengertian teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teknik keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecah masalah. Terima kasih kepada Utari. Selanjutnya, tujuan teori pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Firna. Pada Firna dipersilakan. Tujuan pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Baiklah, terima kasih kepada Firna. Selanjutnya kita masuk ke unsur teori pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Baihaki. Pada Baihaki dipersilakan. Unsur pengambilan keputusan yang pertama, 1. Tujuan dari pengambilan keputusan. 2. Identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. 3. Perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Terima kasih kepada Baihaki. Selanjutnya kita masuk ke soal yang akan dibacakan oleh Wanda Rezenti. Kepada Wanda dipersilakan. Baiklah, soal teori pengambilan keputusan, yaitu sebuah perusahaan sepatu yang bernama The Boot School sedang mempertimbangkan satu dari pabriknya di kota Magelang. Terdapat 5 pilihan keputusan yang dapat dipertimbangkan, yaitu A. Mempertahankan pabrik, B. Memperluas pabrik, C. Memindahkan lokasi pabrik, D. Menjual pabrik, E. Pergantian manajer pabrik. Kemudian berikut data dari keputusan dan kemampuan bersaingnya. Bisa dilihat keputusannya ada A, B, dan C. Kemudian kemampuan bersaing sangat buruk, buruk, sangat baik, dan baik. Kemudian tentukan keputusan terbaik menggunakan kriteria A. Kriterium Laplace, B. Maximax, C. Maximin, D. Hurwitz dengan tingkat optimisme 60%, E. Minimax Regret. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu menentukan kriteria Laplace. Dalam menggunakan kriteria Laplace, kita akan menambahkan dua informasi. Yang pertama, probabilitas dan juga expected value. Maka kita cari terlebih dahulu menentukan probabilitas dengan cara 100% dibagi dengan jumlah kondisi. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 kondisi, maka 100% dibagi dengan 4, yaitu 1/4 atau 25%. Kemudian, kita menentukan expected value, yaitu dengan cara mengkalikan probabilitas masing-masing kondisi dengan nilai keputusan yang ada di masing-masing alternatif. Nah, kita contohkan keputusan yang A 100 dikali 1/4 ditambah 500 dikali 1/4 ditambah 400 dikali 1/4 ditambah 800 dikali 1/4 mendapatkan hasil 450.
Begitu juga di keputusannya A, di keputusannya B, C, dan D. Maka dihasilkan nilai terbesar dari expected value yaitu 475 di keputusan B. Maka kesimpulan, dengan menggunakan metode kriteria Laplace, keputusan memperluas pabrik adalah keputusan menguntungkan bagi perusahaan Debusco. Terima kasih kepada Wanda Resenti. Selanjutnya untuk Maximax akan saya jawab. Maximax ini adalah mencari nilai terbaik atau nilai terbesar di antara yang lain. Kita lihat di sini di keputusan A terdapat angka 100, 500, 400 dan 800. Otomatis di sini yang terbaiknya yaitu 800. Begitu juga keputusan B 80, 100, 100 dan 1300. Otomatis yang terbaiknya yaitu 1300. Di keputusan C ada min 100, 320, 1000, 320. Yang terbaiknya yaitu 1000. Dan di keputusan D yaitu 300, min 200, 150 dan 400. Nilai terbaiknya yaitu 400. Nah, kita cari lagi di antara yang terbaik ini ada lagi nilai yang tertinggi. Yaitu kita lihat di 800, 1300, 1000 dan 400. Angka berapa yang paling besar? Yaitu 1300. Jadi kita dapatkan yang terbaik adalah 1300. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode kriteria Maximax, keputusan memperluas pabrik adalah keputusan menguntungkan bagi perusahaan Debusco. Terima kasih. Selanjutnya, C yang akan di Minimax yang akan dibacakan oleh Firna. Firna dipersilakan. Untuk selanjutnya yaitu maksimin, kita mengambil nilai paling kecil atau terburuk. Jika kita lihat pada tabel keputusan kemampuan bersaing, di sini terdapat nilai sangat buruk, sangat baik dan baik. Untuk keputusan A, nilai sangat buruknya yaitu 100, buruknya 500, sangat baiknya 400, baiknya 800. Maka diambil nilai terburuknya yaitu 100. Untuk keputusan B, nilai sangat buruknya yaitu 80, buruknya 100, sangat buruk 100, baik 1300, dan nilai terburuknya yaitu 80. Untuk keputusan C, nilai sangat buruknya yaitu min 100, buruknya 320, sangat baiknya 1000, baik 320, maka nilai terburuknya yaitu min 100. Untuk keputusan D, nilai sangat buruknya yaitu 300, buruknya min 200, sangat baiknya 150, baik 400, maka nilai terburuknya atau terkecilnya itu minus 200. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, dengan menggunakan metode kriteria maksimin, keputusan menjual pabrik adalah keputusan menguntungkan bagi perusahaan Debusco. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Firna. Baiklah, jawaban selanjutnya akan dibacakan oleh Utari Nurfadilah. Kepada Utari kami persilahkan. D. Hurwitz dengan tingkat optimisme sebesar 60%. Di sini dapat kita lihat pada tabel, yaitu alternatif keputusan A, B, C, D. State of nature, yaitu alfa sama dengan 60%, dan juga 1 dikurang alfa sama dengan 40%. Dan juga tabel minimax regret. Alternatif keputusan A, state of nature-nya 800 dikali 0,6 dengan hasil 480. Lalu 100 dikali 0,4 dengan hasil 40. Dan hasil minimax regret-nya 520. Keputusan B, state of nature-nya 1300 dikali 0,6 dengan hasil 780. Lalu
80 dikali 0,4 dengan hasil 32, hasil minimax regret-nya 812. Keputusan C, state of nature-nya 1000 dikali 0,6 sama dengan 600, min 100 dikali 0,4 sama dengan 40, dengan hasil minimax regret-nya 560. Keputusan D, state of nature-nya 400 dikali 0,6 sama dengan 240, min 200 dikali 0,4 sama dengan min 80, dengan hasil minimax regret-nya 160. Di sini dapat kita simpulkan dengan menggunakan metode kriteria Harwich, keputusan memperluas pabrik adalah keputusan menguntungkan bagi perusahaan The Boots Group. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Utari. Selanjutnya, jawaban terakhir, yaitu minimax regret, akan dijelaskan oleh Baihaqi. Kepada Baihaqi, dipersilakan. Kita masuk ke minimax regret. Minimax regret adalah metode pengambilan keputusan yang bermaksud untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan diambil. Di kolom ini terdapat kolom sangat buruk, buruk, sangat baik, dan baik. Pada kolom ini kita akan mengambil nilai yang paling besarnya. Untuk menyelesaikannya, kita akan menguranginya dengan nilai-nilai yang ada pada kolom sangat buruk. Pada kolom ini, nilai tertinggi pada kolom sangat buruk adalah 300, di kolom buruk adalah 500, di kolom sangat baik adalah 1000, dan di kolom baik adalah 1300. Pada keputusan A, nilai terbaiknya adalah 600. Pada keputusan B, nilai terbaiknya adalah 900. Pada keputusan C, nilai terbaiknya adalah 980. Dan keputusan D, nilai terbaiknya adalah 900. Di sini kita simpulkan bahwa dengan menggunakan metode kriteria minimax regret, keputusan mempertahankan pabrik adalah keputusan untuk menguntungkan bagi perusahaan The Boots Group. Baiklah, terima kasih kepada Baihaqi. Sekian video pembahasan dari kelompok 2 mengenai teori pengambilan keputusan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.